Dan Ya. semuanya kan ada dasarnya kan. Nah. Yang selalu gue bilang pemilihan pemain kan STY pasti ada dua kan. Satu calon lawan, satu form dari pemain itu sendiri. Iya, kondisi Dan dia juga. merasa starting 11-nya formnya lagi yang terbaik menurut Sintayong. Bisa menguasai laga sampai 70-an Bagus banget. persen, bisa nyetak Peluang shots segitu banyak. belasan, 12. terbanyak dari semua laga yang pernah Iya. kita lakukan. Itu kan suatu bukti bahwa progres di laga itu ada gitu. Skuad Garuda makin kuat, PSSI segera naturalisasi 3 pemain top Eropa. 3 atlet naturalisasi sepak bola dan alhamdulillah semuanya kita tuntaskan hari ini, baik Komisi 10 dan Komisi 13 sudah memberikan persetujuan. Kalau menurut dua pimpinan komisi tersebut akan dibawa ke dapur yang akan diadakan esok hari. Tapi tidak pernah direncanakan untuk langsung main di match depan atau gimana sih? Untuk atlet laki-laki yaitu Kevin Dix ini diproyeksikan. Skuad Garuda semakin diperkuat dengan adanya rencana naturalisasi 3 pemain top Eropa. Langkah berani PSSI ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan tambahan amunisi baru yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, diharapkan timnas Indonesia bisa bersaing lebih ketat di ajang-ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Pada saat ini, nama pemain Indonesia Belanda Miliano Jonathans disebut-sebut dapat memperkuat timnas Indonesia. Miliano dikenal karena ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia unik karena menjadi bagian dari marga Jonathans, yang merupakan salah satu dari 12 marga Belanda dengan akar budaya yang kuat di Depok. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Hairor Yedewal dan Miliano Jonathans dengan menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin Dix. Arya menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah proses naturalisasi untuk pemain Kevin Dix. Saat ini, PSSI memfokuskan proses naturalisasi untuk Kevin Dix. Ini masih berjalan dan kami harap selesai sesuai rencana, ujarnya. Dix, yang berposisi sebagai bek, memang telah lama menjadi incaran untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga tengah mengurus naturalisasi 2 pemain wanita, yaitu Estella Lupati dan Noa Leatomo, untuk memperkuat timnas wanita. Menurut Arya, proses ketiga pemain ini, baik Kevin Dix, Estella Lupati, maupun Noa Leatomo, berlangsung bersamaan. Mereka sedang dalam tahap proses. Kami optimis, jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa bergabung dan siap membela timnas, tambahnya. Arya juga mengakui bahwa meski proses naturalisasi Kevin Dix tengah diprioritaskan, Dix belum bisa segera bermain dalam waktu dekat. Arya memprediksi bahwa Dix baru akan siap memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret tahun depan. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, proses ini membutuhkan waktu. Kami optimis dia bisa bergabung pada Maret, jelas Arya. Ia menekankan bahwa birokrasi dan persetujuan pemerintah adalah tahap penting yang harus dilalui dalam proses ini. Mengenai spekulasi naturalisasi Hairor Yedewal dan Miliano Jonathans, Arya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar prioritas. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana naturalisasi Riedewal atau Jonathans, namun banyak yang berharap mereka bisa bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Arya juga mengatakan bahwa Kevin Dix, Estella, dan Noah melewati beberapa langkah yang berbeda, meskipun prosesnya berjalan bersamaan. Proses ini tidak mudah, banyak persiapan yang harus dilalui, termasuk persetujuan dari Kemenpora. Kami berharap semuanya bisa berjalan lancar, ujar Arya. Arya menyatakan bahwa PSSI sangat optimistis tentang proses ini dan berharap para pemain yang sedang dinaturalisasi dapat segera memperkuat timnas Indonesia di pertandingan penting mendatang. Dia menambahkan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di tingkat internasional.
Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai rumor Miliano Jonathans dan Hairorye Dewal yang disebut bakal membela timnas Indonesia. Arya hanya tersenyum simpul. Sebagai informasi, Miliano mengaku sudah berkomunikasi dengan tim pelatih timnas Indonesia. Itu disampaikan dalam wawancara dengan ESPN Belanda. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah, yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Sementara Hairorye Dewal kabarnya akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Podcaster asal Belanda, Denny van Laar menyebut Hairorye Dewal positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Itu disampaikan pada September tahun 2024, saat diwawancarai Yusa Nugraha. Menanggapi rumor itu, Arya Sinulinga mengatakan belum ada keputusan apapun dari PSSI. Semua pemain keturunan yang berpotensi membela skuad Garuda baru bisa dikatakan resmi, apabila sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum ada rumor, ucap Arya seraya tersenyum simpul. Arya memastikan, saat ini PSSI sedang memprioritas untuk naturalisasi Kevin Dix. Selain itu, ada 2 pemain lain untuk timnas wanita yakni Estella Lupati dan Noah Leatomu. Berkas ketiganya sudah diserahkan ke pemerintah dalam hal ini Kemenpora, untuk ditelusuri apalah garis keturunan mereka valid atau tidak. Seperti yang kami sampaikan, ini masih proseskan bahwa pemerintahannya saja masih ini. Tapi kita optimis Maret, jelas Arya. Mirip Noah dan Estella akan sama seperti Kevin Dix. Ini bersamaan jadi kemarin sudah masuk juga di Kemenpora, sudah proses. Lihat aja nanti bagaimana tuntasnya. Keluarga mendukung, 3 keuntungan timnas Indonesia diperkuat Miliano Jonathans. Miliano Jonathans akhirnya mendapat lampu hijau dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Peluang untuk dinaturalisasi pun kini terbuka. Izin dari keluarga itu disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia menjelaskan bahwa Miliano Jonathans dapat dukungan keluarga untuk membela timnas Indonesia. Dukungan itu datang dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga Belanda Depok. Jika Jonathans benar bisa memperkuat timnas Indonesia, maka ada beberapa keuntungan buat timnas Indonesia. 1. Bisa bermain di berbagai level timnas. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.